Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Ternyata di arc pembebasan paranormal yang baru saja selesai beberapa abad yang lalu membuat satu gebrakan terbesar dalam Deku dan One for All. Ternyata Deku membangkitkan dua quirk sekaligus dalam satu arc. Jika biasanya kita tahu bahwa di arc kelas A versus kelas B Deku hanya membangkitkan satu quirk, namun kali ini Deku langsung dua quirk sekaligus. Nah sekarang, dari ketiga quirk Deku yang baru ini, kira-kira apa potensi kedepannya yang bisa dimiliki Deku nantinya? Nah di konten kali ini akan kita bahas ketiga quirk Deku dan potensi di masa depan nantinya, yang akan mengantarkan Deku menjadi pahlawan terbaik di dunia. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Sebelumnya, admin ingatkan lagi bahwa Deku kini memiliki 4 quirk, yaitu One for All itu sendiri, Black Whip, Float, dan yang terbaru adalah Danger Sense. Nah, admin tidak akan memasukkan One for All di konten kali ini, karena mungkin nanti di konten khusus admin akan bahas tentang One for All lebih dalam. Yang pertama adalah potensi Black Whip. Black Whip adalah quirk yang membuat Deku dapat memiliki kekuatan untuk menghasilkan sulur energi berwarna hitam pada bagian tubuhnya. Sulur hitam tersebut umumnya sering digunakan oleh Deku pada tangannya. Namun di chapter 293, Deku memperlihatkan variasi baru dari Black Whip yang digunakan pada mulutnya. Quirk Black Whip awalnya dimiliki oleh Daigoro Banjo atau si pewaris One for All kelima. Black Whip pada saat masih berada di tangan Banjo sering digunakan untuk bermanuver di udara layaknya Zero Hanta. Namun setelah Banjo mendapatkan One for All, quirk tersebut kemudian menyatu dan menjadi semakin kuat. Lambat laun kemudian quirk Black Whip juga berevolusi menjadi semakin kuat karena pencampuran dua quirk sekaligus. Dan otomatis Black Whip yang dipegang Deku saat ini adalah quirk yang sudah mengalami evolusi. Pada mulanya Black Whip bangkit tanpa sepengetahuan Deku, dan hal ini membuat Deku begitu kesakitan karena sulitnya untuk mengontrol Black Whip. Sampai akhirnya Deku bertemu dengan Banjo si pemilik awalnya dan memberinya informasi bahwa quirk Black Whip adalah quirk tingkat atas yang dapat digunakan untuk mempermudah menangkap lawan dan benda lainnya. Setelah itu Deku mulai memakai sedikit kekuatan dari Black Whip karena Black Whip adalah quirk yang telah mengalami evolusi, sehingga sangat sulit untuk mengerahkan 100% kekuatan Black Whip jika Deku mau. Deku kemudian memakai Black Whip hanya untuk merangkul beberapa benda seperti mobil, bus, dan berbagai tempat yang gunanya untuk bergelantungan. Hal ini tidak lepas dari teknik yang diajarkan oleh Zero Hanta. Sampai suatu waktu, akhirnya Deku memfungsikan Black Whip sebagai pelindung tangan pada saat mengerahkan 100% One for All, yang gunanya mungkin saja untuk menopang dan untuk memperkecil kemungkinan cedera pada saat meninju. Kemudian variasi teknik diperlihatkan lagi oleh Deku dengan cara menghasilkan Black Whip dari mulutnya dan menamakan teknik tersebut sebagai Fruity Style. Jelas sekali bahwa teknik ini terinspirasi dari kemampuan mutan yang dimiliki oleh Atsui Tsuyu. Nah, jika diperhatikan lebih rinci lagi, sebenarnya Black Whip ini memiliki kepadatannya sendiri, sehingga kita dapat berasumsi bahwa kemungkinan di masa depan, Deku dapat memanfaatkan Black Whip sebagai tameng, entah untuk memperkuat kekuatan pukulannya atau bahkan untuk melindungi dirinya sendiri dari serangan musuh. Asumsi ini admin sebutkan dengan melihat bahwa Deku memakai Black Whip belum 100% penuh, karena Black Whip ini adalah quirk yang telah berevolusi, sehingga sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk Deku memakai 100% Black Whip seperti Banjo. Kemungkinan lain bisa saja terjadi adalah Deku dapat menggunakan Black Whip layaknya Spider-Man. Hal ini tidak lepas dari sosok Deku itu sendiri yang katanya terinspirasi dari sosok Peter Parker. Dan juga quirk Black Whip yang menyerupai web shooter milik Spider-Man. Sehingga akan banyak sekali hal-hal baru dan teknik yang lebih unik yang akan Deku lakukan pada Black Whip ini. Atau bahkan jika kita berteori liar, mungkin saja Black Whip ini bisa setara dengan kemampuan Dark Shadow, baik itu Dark Shadow versi normal maupun Berserk. Namun Black Whip Deku dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa memiliki dua kesadaran lain seperti Tokoyami dan Dark Shadow. Sehingga memang benar seperti yang dikatakan Banjo bahwa quirknya adalah quirk tingkat atas yang sangat kuat. Kedua adalah potensi Float. Sebenarnya Float ini masih kurang sekali informasi yang dapat digali, selain dari informasi yang menerangkan bahwa Float dapat membuat penggunanya untuk melayang. Quirk ini Deku dapatkan setelah terjadi hal yang mendesak dia untuk melindungi semua orang yang nyaris jadi korban DK-nya Shigaraki. Dan Deku pada saat bangkit langsung saja lancar memakai quirknya, walaupun seperti belum mahir sepenuhnya. Namun untungnya, Deku sudah mempersiapkan akan bangkitnya quirk ini dengan cara melakukan riset dan praktek secara langsung dengan memakai bantuan quirk dari Zero Gravity milik Uraraka, dengan cara membuat dirinya dihilangkan gravitasi pada tubuhnya. Deku kemudian mulai melakukan simulasi untuk mempersiapkan bila sewaktu-waktu Deku membangkitkan quirk Float. Dan siapa sangka, Deku benar-benar membangkitkan Float di chapter 283. Quirk Float banyak sekali dikaitkan dengan kemampuan klasik superhero kebanyakan, seperti terbang misalkan, yang kemampuan ini dapat merujuk pada kemampuan Superman, Gran Torino, dan Captain Celebrity, serta lain sebagainya. Sehingga jika kita tarik teori yang lebih sederhana, maka beberapa kemampuan klasik maupun ekstrim terhadap quirk yang bisa terbang ini, bisa saja diadopsi dan dimiliki oleh Deku. Misalkan, Deku bisa memakai Float ini untuk terbang cepat dengan cara menggabungkan One for All full call pada kakinya, lalu bisa juga memakai teknik manuver lompatan yang diajarkan oleh Gran Torino. Dan bisa saja mendorong dirinya memakai Float untuk mengangkat beban bertonton seperti yang dilakukan oleh Captain Celebrity. Sehingga quirk Float ini tak dapat dianggap remeh. Ada kemungkinan juga bahwa sepertinya quirk Float ini sudah mengalami evolusi dalam inti One for All, sehingga kemampuan yang telah admin sebutkan tadi bisa saja benar-benar akan terjadi pada Deku nantinya.
Dan yang ketiga adalah Danger Sense. Lagi-lagi Bang Horikoshi memberi Deku sebuah quirk yang memiliki kemampuan serupa yang dimiliki oleh Spider-Man. Jika pada Spider-Man ada Spider Sense, yaitu kemampuan untuk merasakan bahwa dirinya berada dalam bahaya, maka pada Deku ada quirk Danger Sense, warisan dari pewaris keempat One for All, yang diketahui belakangan memiliki kemampuan untuk merasakan akan datangnya bahaya pada orang lain. Quirk ini seperti kebalikan dari Spider Sense milik Spider-Man, dan sepertinya lebih efisien lagi, karena quirk Danger Sense milik Deku ini dapat mengetahui keadaan seseorang yang berada dalam bahaya. Sehingga quirk tersebut akan sesuai dengan kebiasaan Deku yang selalu mengutamakan keselamatan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Dan juga quirk ini adalah quirk yang paling cocok untuk mengantarkan Deku menjadi pahlawan terbaik, karena dengan begitu dia dengan mudah untuk mengetahui orang yang sedang dalam bahaya, tanpa perlu berpatroli sampai patah tulang kaki dan juga tak perlu sampai mengarahkan sidekick atau partner segala. Dalam hal ini, Danger Sense adalah quirk yang dapat membuat Deku dapat melakukan aksi heroik tanpa merepotkan orang lain maupun pahlawan lainnya. Namun perlu kita sadari bahwa jika saja quirk Danger Sense dipakai tanpa ada kontrol sama sekali, maka akan merusak psikologi pada Deku itu sendiri, sehingga dampak buruknya bisa saja berakhir seperti Twice yang hampir menjadi gila oleh karena serangan psikologis yang dilakukan oleh quirknya sendiri. Namun bukan tidak mungkin bahwa quirk Danger Sense juga dapat dinonaktifkan, dan Deku dengan intelijensinya dapat dengan mudah mengendalikan quirk yang tak perlu memakai kekuatan fisik secara berlebihan. Nah, maka dari itu, Deku sepertinya perlu belajar dari Kyokajiro untuk mengendalikan quirk Danger Sense tersebut. Karena quirk Danger Sense memiliki fungsi yang gunanya untuk mengolah informasi dari korban maupun musuh dengan mudah. Sama dengan konsep quirk Jiro yang mampu mengolah informasi dengan cara memakai Airpon Jack-nya. Terlebih lagi bahwa quirk Danger Sense juga sepertinya telah mengalami evolusi. Jadi entah akan semakin mempermudah Deku atau malah akan semakin mempersulit nantinya. Dan di next video, mungkin akan kita bahas soal misteri kekuatan lain dari Danger Sense yang sepertinya akan lebih dari sekedar membuat Deku merasakan bahaya, namun juga menjadi quirk yang sangat berbahaya oleh karena quirk ini sepertinya membuat Deku menjadi mode berserk. Terlepas dari itu semua, beberapa asumsi yang Admin paparkan hanyalah teori semata. Bisa saja benar dan bisa saja salah. Kalian juga bisa tambahkan pendapat kalian di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangka apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.